Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak cintai, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan pada hewan. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Nah, sama dengan tumbuhan, hewan juga terbagi menjadi dua macam perkembangbiakan. Yang pertama secara generatif atau secara kawin, yang kedua secara vegetatif secara tak kawin. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah ovipar atau biasa kita kenal dengan nama bertelur, dan vivipar atau kita kenal dengan nama melahirkan, dan yang ketiga adalah ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, kita harus tahu dulu. Ada ovipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara bertelur. Nah, contohnya di sini adalah ayam. Nah, ayam. Telur yang telah dibuahi akan dilindungi oleh cangkang telur. Di dalam cangkang terdiri dari pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu yang lengkap, maka induk ayam akan mengerami telurnya. Berarti telur ayam itu dieram. Selama pertumbuhan dan perkembangan tersebut, embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Setelah terbentuk bagian tubuh yang lengkap, telur akan menetas dan keluar. Itu adalah perkembangbiakan generatif secara ovipar atau bertelur. Contohnya ayam tadi. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah contoh perkembangbiakan generatif secara vivipar atau melahirkan. Nah, contohnya di sini adalah kanguru. Bayi kanguru tinggal dalam kantong perut induknya selama kurang lebih 6 bulan. Di dalam kantong perut induk tersebut terdapat puting susu yang dapat mengeluarkan susu untuk dijadikan makanan bayinya. Jadi kalau yang melahirkan itu biasalah macam kucing, melahirkan kanguru, yang melahirkan kelinci juga dan lain-lain sebagainya yang menyusui. Dia melahirkan. Nah, sedangkan yang ketiga ada hewan yang berkembang biak secara bertelur, tapi juga bisa secara melahirkan. Nah, contohnya di sini adalah ular. Tahu ular kan? Ular itu yang panjang-panjang tuh. Ular. Contohnya di sini ular. Pembuahan ovum oleh sperma atau sel telur tadi oleh sperma terjadi di dalam tubuh betina. Setelah terjadi pembuahan berbentuk zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur di tubuh induk. Selama pertumbuhan embrio memperoleh makanan di dalam telur, embrio tumbuh menjadi sel bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Jadi begini, kalau ovovivipar itu janin hewan berkembang di dalam telur. Tapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk akan melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Jadi kalau misalkan yang ovovivipar, dia bertelur tapi masih di dalam tubuh telurnya itu. Nah, setelah menetas dalam telurnya tersebut, baru dilahirkan anaknya tersebut. Itu contohnya adalah ular ovovivipar. Nah, yang selanjutnya, tipe yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara kalau tumbuhan ada perkembangbiakan secara vegetatif, hewan juga ada yang berkembangbiak secara vegetatif. Ada 3 macam. Nah, yang seru itu kalau perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin tanpa melalui perkawinan. Maka dibagi menjadi 3. Sini, yang pertama itu membelah diri, yang kedua pertunasan, yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, kalau membelah diri itu pada umumnya hewan yang dapat berkembang biak secara ini itu adalah hewan-hewan yang bersel satu.
Contohnya adalah hewan-hewan yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, contohnya adalah amoeba. Amoeba adalah gambarnya ada di sini. Itu amoeba, hewan bersalah satu sehingga mengalami perkembangbiakan dengan cara ini. Jika seekor bunglon selalu mengubah warna tubuhnya, maka berbeda dengan hewan ini. Hal ini selalu berubah dari amoeba adalah bentuk tubuhnya. Kalau bunglon berubah warna, kalau amoeba itu bentuknya selalu berubah-ubah. Berkembang biak dengan membelah diri. Nah, adalah membagi tubuh menjadi dua yang sama besar. Pada tubuh amoeba, kaki semu yang ada pada badannya ditarik ke dalam sehingga membentuk tubuh menjadi bulat. Jadi dia membelah diri, tubuhnya itu dibelah, dia membelah dirinya sendiri menjadi dua sehingga terjadilah perkembangbiakan secara vegetatif. Contoh adalah amoeba. Jadi yang bisa berkembang biak secara membelah diri ini adalah hewan-hewan yang mikroskopis, artinya yang kecil-kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata kita dengan bantuan mikroskop. Yang kedua adalah pertunasan. Ada cara berkembangbiakan hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Jadi dia tumbuh di tubuhnya itu ada tumbuh organisme baru. Hewan yang berkembang biak secara ini adalah contohnya adalah hydra. Nah, ini ada gambar hydra di sini. Tunas kecil hydra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama kelamaan tunas itu akan lepas dari induknya dan menjadi hewan dewasa yang bebas. Nah, jadi sama seperti kalau tumbuhan itu sama seperti dengan pisang. Kalau di hewan itu contohnya hydra. Itu ada perbandingan secara pertunasan. Yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif secara fragmentasi. Nah, kalau fragmentasi ini adalah cara berkembang biak pada hewan dengan memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya dan membentuk organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing pipih. Cacing pipih ini hidup di laut, bisa juga hidup di danau, sungai, bahkan biasa menjadi parasit di tubuh organisme lain. Cacing ini termasuk di dalam golongan hewan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi perkembangbiakan cacing pipih ini melalui pemutusan tubuh menjadi dua bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah terputus akan tumbuh menjadi dua individu baru. Fragmentasi itu memutuskan bagian tubuh menjadi organisme baru. Itulah perkembangbiakan pada hewan yang telah kita pelajari. Jadi ada dua bagian, yaitu generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar, bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Setelah itu ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Jika anak-anak yang kurang paham bisa langsung mengulangi video ini sehingga bisa paham. Jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin itu hanya yang Bapak sampaikan pada hari ini. Materi kita sampai di sini, tidak perlu lama-lama karena bisa menghabiskan kuota. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Terlebih dahulu Bapak mohon maaf. Jaga kesehatan dan berdoa semoga corona bisa segera berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.